Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat yang tiada taranya, yaitu nikmat kesehatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah serta membawa kita ke jalan yang benar. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya mengenai pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid. Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim atau sekitar 87% beragama Islam tentu bisa menjadi sebuah kekuatan. Namun, hal itu harus benar-benar dikawal dengan cita-cita bersama untuk menciptakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera akan dapat terwujud. Peranan anak muda, dalam hal ini pemuda masjid, sangat diperlukan terutama dalam menggerakkan upaya menuju cita-cita bangsa tersebut. Anak muda di lingkungan masjid utamanya harus diberi wawasan yang cukup, pemahaman yang cukup, agar bisa melanjutkan dan memelihara bahkan menjadi pelopor dalam menjaga kesatuan umat. Karena itulah Islam memberikan perhatian besar kepada mereka, bahkan sejak dini. Di masa lalu, banyak pemuda hebat karena generasi sebelumnya adalah orang-orang yang hebat. Karena itu, negara memberikan perhatian besar pada generasi muda ini. Pemuda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis, dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda merupakan tonggak kekuatan suatu bangsa atau golongan, karena dalam jiwa semangat pemuda terdapat jiwa semangat yang tinggi. 23 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah dan Madinah. Dua kota itu dikenal saat ini sebagai kiblatnya umat Islam di seluruh penjuru dunia saat ini dan sampai akhir zaman. Sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menimba ilmu apa yang Allah perintahkan dan apa yang telah Allah larang kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Setelah menimba ilmu dan mengamalkan apa yang telah dipelajari, maka seorang muslim berkewajiban untuk menyampaikan yang dinamakan dengan dakwah. Berdakwah bagaimana halnya Rasulullah SAW. Setelah menimba ilmu dan mengamalkan apa yang telah dipelajari, maka seseorang muslim berkewajiban untuk menyampaikannya yang dinamakan dengan dakwah. Berdakwah bagaimana halnya Rasulullah SAW, penuh rintangan, tantangan, dan cobaan selama 23 tahun. Rasulullah penuh dengan kesabaran, di mana cacian dan makian Rasulullah terima dengan lapang dada. Sampai-sampai beliau berdakwah dengan meneteskan darah ketika beliau berdakwah di kota Taif dengan dilempari bebatuan oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi, jiwa yang besar menerima dengan penuh kesabaran, karena jalan dakwah bukanlah suatu jalan kenikmatan dan kemewahan. Jalan dakwah adalah jalan yang pahit bila dirasakan di dunia, akan tetapi akan manis bila dirasakan telah hidup di dalam alam yang penuh dengan kenikmatan. Pada masa zaman Rasulullah, beliau mengutus seseorang pemuda yang cerdas keilmuannya dan kuat dalam fisiknya ke daerah yang cikal bakal menjadi kota kedua umat Islam, yaitu setelah Mekah, yang dimana kota tersebut adalah kota Madinah yang sebelumnya dikenal dengan kota Yastrib. Beliau mengutus seseorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah untuk memberi pengajaran mengenai Islam pada orang-orang Ansor atau orang-orang Madinah di sana. Mus'ab bin Umair merupakan pemuda yang kehidupannya sebelum masuk Islam penuh dengan kegemilangan harta. Setelah masuk Islam, Mus'ab meninggalkan kehidupan yang penuh kenikmatan yang dijalannya dan lebih memilih bersiar di jalan Allah.
Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilihnya untuk sebuah tugas yang paling besar di masanya, yaitu menjadi duta beliau di Madinah. Itulah salah satu contoh gambaran seorang pemuda di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jiwa dan raganya mengabdi pada agama ini dengan penuh keikhlasan dan hanya berharap ridho Allah. Inilah pelajaran bagi pemuda-pemuda Islam saat ini untuk lebih mementingkan mensiarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ketimbang melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan dengan sabdanya, "Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai seorang yang beriman." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari firman Allah dan sabda Rasulullah tersebut, kita dapat kesimpulkan bahwasannya orang yang rajin mendatangi masjid atau memakmurkan masjid, maka ia termasuk orang yang beriman kepada Allah serta hari kemudian. Lalu, ada cara generasi mudah dalam memakmurkan masjid apabila kita tidak bisa menjadikan imam sholat berjamaah ataupun menjadi penceramah khotib. Menjadi penceramah atau khotib, kita bisa memakmurkan masjid dengan cara-cara, yaitu pertama, membersihkannya dan memberinya pewangian. Hal ini telah diperintahkan oleh Rasulullah sebagaimana diceritakan oleh radhiyallahu anhu. Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid-masjid perkampungan, lalu dibersihkan dan diberi wangian. Lalu yang kedua yaitu zikrullah, selawat dan tilawatul Quran, serta menghadiri majelis taklim. Nabi Muhammad bersabda, masjid hanya dibangun untuk zikrullah, sholat, dan membaca Al-Quran. Zikrullah merupakan amalan yang agung dan sebaik-baiknya tempat zikrullah adalah masjid. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid. Semoga segala sesuatu yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.